agak tertidur semua. Agak pada diri. Pasti ada aspirasi kalian saya sampaikan. Secara Undang-Undang Otonomi Khusus Komite Nasional Papua Barat, KNPB, salah satu organisasi akar rumput terbesar yang memperjuangkan nasib sendiri bagi bangsa Papua, menolak pola pendekatan baru yang dicanangkan pemerintah Indonesia. Dalam rilis KNPB menyebut rakyat Papua telah dengan kata-kata pendekatan humanis, pendekatan kesejahteraan, pendekatan operasi damai, dan lainnya. Itu seperti lagu yang diputar kembali untuk mengelabui pembunuhan 305 warga sipil dan 67.000 pengungsi akibat operasi militer dengan Satuan Tugas, Satgas, Mangkawi sejak 2018 lalu. KNPB menilai pendekatan terbaru itu untuk melanjutkan operasi sambil menutupi wajah kejahatan pemerintah Indonesia, seperti nama operasi Satgas Nemangkawi oleh Polri diubah menjadi Operasi Damai Kartens. Sementara operasi militer oleh TNI diubah ke operasi teritorial agar terlihat legal. Ini hanyalah taktik mengelabui sorotan publik. Lebih lanjut, menurut KNPB, kejahatan TNI, Polri akan dianggap legal lalu ditutupi dengan propaganda humanis, damai, kesejahteraan untuk menipu publik melalui buzzer. KNPB telah mendokumentasikan bukti-bukti seperti tanggal 7 Juli tahun 2022, satu batalion pasukan khusus, Pashas, dikirim ke Papua dan Papua. Tanggal 9 Januari, satu batalion infanteri, Yonif, Rider khusus 116 Tua Sakti Batim ke daerah rawan hadapi TPNPB. Sementara 450 dikirim akhir bulan Januari ini. Dalam rapat koordinasi Wapres, Menko Polhukam, Panglima TNI dan Kapolri tanggal 15 Desember tahun 2021, sesuai Inpres nomor 9 tahun 2020 dan UU Otsus telah membahas strategi tersebut di atas. Jadi benar-benar tanah Papua diambil alih kelompok oligarki ini. Menurut juru bicara nasional KNPB, Ones Suhuniap Mahfud MD ikut mengorkestrasi pola itu dengan dialog bersama orang-orang Papua binaan Jakarta. Pertemuan-pertemuan itu ditujukan untuk mengelabui desakan dialog politik yang tuntas dengan aktor konflik Papua. Ini pola Jakarta menghindari dialog penyelesaian akar persoalan Papua, ungkapnya. Suhuniap melanjutkan, taktik busuk Jakarta ini sudah diketahui bersama karena hanya mengulangi pola lama. Indonesia tidak berani masuk ke ranah penyelesaian politik karena di sana titik kelemahan negara, di mana kebusukan dan kejahatan negara dirawat untuk kepentingan ekonomi segelintir elit oligarki. Segelintir kelompok oligarki inilah yang sudah, sedang dan akan mengorbankan kemanusiaan orang Papua bahkan orang Indonesia di tanah Papua. Mereka atur otonomi khusus, pemekaran, hingga akan menempatkan agen-agennya dalam semua aspek kehidupan orang Papua. Mereka adalah virus mematikan dalam tubuh kemanusiaan. Oleh sebab itu kami menyampaikan kepada rakyat luas agar berdiri bersama dalam barisan perlawanan melawan segelintir oligarki ini. Pemerintah Indonesia segera hentikan kejahatan kemanusiaan. Hentikan motif ekonomi atau bisnis di balik operasi militer. Hentikan propaganda humanis yang merupakan penipuan publik. Bangsa Papua menuntut kemerdekaan politik. Itu bukan rahasia. Semua orang Papua tahu dan paham sejarah politik dan apa yang terbaik bagi masa depannya. Indonesia harus paham bahwa penjajahan harus dihentikan di atas tanah Papua. Berikan hak demokratik orang Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Perdamaian tanpa kemerdekaan adalah jalan tol menuju jurang pemusnahan dan kehancuran. Kesejahteraan tanpa kemerdekaan adalah lagu pelipur duka yang tak mampu menghapus air mata penderitaan bangsa Papua. 60 tahun Papua termiskin di Indonesia, manusianya sedikit lagi habis. Segera buka referendum untuk membuktikan keinginan orang Papua. Orang Papua akan terus menuntut hak politiknya sampai dekolonisasi bagi bangsa terjajah Papua dapat diwujudkan. Indonesia berkewajiban di bawah hukum internasional untuk menjamin dan mewujudkan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua. secara